Pada tanggal 1 Mei 2025, pemerintah Amerika Serikat dan Ukraina menandatangani sebuah perjanjian penting yang secara langsung mengaitkan sektor sumber daya alam Ukraina dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Kesepakatan ini memberikan akses kepada Amerika Serikat terhadap sejumlah mineral penting dari Ukraina termasuk titanium, litium, uranium, dan grafit. Bahan-bahan yang sangat krusial dalam industri teknologi tinggi, pertahanan, dan juga energi terbarukan. Kesepakatan ini datang pada waktu yang sangat sensitif. Ukraina masih berada dalam konflik militer berkepanjangan dengan Rusia, sementara upaya gencatan senjata dan negosiasi damai terus mengalami jalan buntu. Langkah ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah ini bentuk solidaritas nyata dari Amerika Serikat kepada Ukraina atau justru eksploitasi situasi untuk keuntungan jangka panjang. Apa artinya ini bagi peta kekuasaan global dan apakah perjanjian ini mendekatkan pada perdamaian atau justru memperpanjang konflik? Mari kita bahas selengkapnya dalam perjanjian mineral Amerika Serikat Ukraina, strategi ekonomi atau diplomasi perang. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, isu utama dari perjanjian ini adalah pembentukan dana investasi rekonstruksi Amerika Serikat Ukraina atau United States Ukraine Reconstruction Investment Fund. Sebuah lembaga yang akan dikelola bersama oleh kedua negara dengan hak suara yang setara. Ini bertujuan untuk menampung dan juga mengelola investasi serta hasil eksploitasi mineral strategis Ukraina. Penting untuk dicatat bahwa dalam perjanjian ini Ukraina secara formal tetap mempertahankan hak kepemilikan atas seluruh sumber daya alamnya. Namun Amerika Serikat mendapatkan hak istimewa berupa akses dan juga eksploitasi terhadap mineral seperti litium, titanium, uranium, dan grafit yang nilainya ini sangat besar dalam konteks ekonomi global. Nah pemirsa, yang menarik sebagian besar keuntungan dari pengelolaan sumber daya ini akan diarahkan untuk pembangunan kembali infrastruktur Ukraina yang hancur akibat perang. Namun apakah ini bentuk kerjasama setara atau sebenarnya bentuk penggadaian kekayaan alam demi bantuan militer dan keuangan? Inilah yang sedang menjadi perdebatan global. Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh Amerika Serikat dari perjanjian ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, bagi Amerika Serikat perjanjian ini adalah langkah strategis dengan manfaat besar di berbagai bidang. Pertama, Amerika Serikat ini mengamankan pasokan mineral kritis dan mengurangi ketergantungan pada China yang selama ini memang sangat-sangat bergantung ya pada China. Dan ini sangat penting mengingat ketegangan geopolitik antara Washington dan juga Beijing serta meningkatnya kebutuhan Amerika Serikat akan litium dan juga grafit untuk industri baterai kendaraan listrik, sistem energi bersih hingga militer. Lalu yang kedua adalah Amerika Serikat ini semakin memperkokoh pengaruh geopolitiknya di Eropa Timur begitu ya, sekaligus mengimbangi kekuatan Rusia di kawasan tersebut. Dengan membangun hubungan ekonomi yang erat dengan Ukraina, Amerika Serikat justru memperluas jangkauan diplomasi dan pertahanannya di perbatasan Rusia. Lalu poin selanjutnya adalah mendapatkan imbal balik pemirsa dari bantuan militer dan juga ekonomi yang telah diberikan kepada Ukraina. Ini merupakan bentuk konkret pengembalian atas berbagai bantuan militer dan keuangan yang telah diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina sejak tahun 2022. Dalam konteks politik dengan dalam negeri ya, dalam negeri Amerika Serikat, pemerintahan Biden ketika itu dapat menjual ini sebagai investasi strategis yang mendatangkan manfaat balik bukan sekedar pengeluaran bantuan luar negeri. Lalu apa sebetulnya manfaat bagi Ukraina? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, di pihak Ukraina, manfaat dari perjanjian ini sangat signifikan, terutama dalam jangka pendek. Yang paling langsung adalah tambahan bantuan militer dari Amerika Serikat, yakni sebesar 50 juta US dollar dari Amerika Serikat yang akan segera digunakan untuk memperkuat pertahanan Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Selain itu, perjanjian ini juga diharapkan menjadi sinyal yang positif bagi investor global bahwa Ukraina ini tetap terbuka ya untuk kerjasama ekonomi bahkan di tengah konflik. Hal ini dapat membuka pintu bagi investasi asing lain dalam sektor infrastruktur, energi, dan juga teknologi. Namun yang tidak kalah penting adalah efek politik dari perjanjian ini dengan mempererat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Ukraina secara tidak langsung memperkuat posisinya dalam negosiasi damai. Mereka menunjukkan bahwa mereka ini memiliki mitra strategis yang siap mendukung, bukan hanya dalam perang, tetapi juga dalam merekonstruksi masa depan. Namun beberapa kritikus dalam negeri mempertanyakan apakah Ukraina terlalu cepat memberikan akses pada sumber dayanya dan apakah ini juga akan membatasi kedaulatan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Lalu bagaimana sebenarnya dampak perjanjian ini terhadap proses perdamaian Ukraina dan juga Rusia? Kita akan lihat di slide berikutnya.
Ya, perjanjian ini muncul bersamaan dengan inisiatif baru dari Rusia di mana pada akhir 2025 Presiden Vladimir Putin ini menawarkan proposal damai kepada Ukraina yang mencakup permintaan agar Ukraina mengakui aneksasi wilayah Crimea dan juga Donbas serta menyatakan status netral secara geopolitik. Presiden Zelensky dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah kedaulatannya. Namun dalam waktu bersamaan Ukraina justru menyetujui perjanjian mineral dengan Amerika Serikat. Tentunya ini menimbulkan ironi ya pemirsa, di mana wilayah tidak diserahkan tetapi sumber daya alam strategis justru diberikan akses nih kepada pihak asing. Pada 1 Mei setelah perjanjian diumumkan, Rusia kemudian mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 72 jam dalam mulai 8 Mei. Tetapi banyak yang melihatnya sebagai langkah simbolik semata dan bukan bagian dari niat damai sejati. Dan kini banyak analis yang menilai bahwa perjanjian ini bisa memperpanjang konflik. Karena Rusia melihat Ukraina ini semakin bergantung pada Amerika Serikat dan justru menjauh ya dari posisi netral yang semula mereka harapkan dari Ukraina. Lalu bagaimana tanggapan Rusia atas kesepakatan perjanjian antara Amerika Serikat dan juga Ukraina? Kita lihat pemirsa di slide berikutnya. Nah, Rusia ini bereaksi keras ya terhadap perjanjian ini dan dalam pernyataan resminya Kremlin menuduh Amerika Serikat membeli sumber daya Ukraina sebagai imbal balik atas bantuan militer yang diberikan. Media pemerintah Rusia menyebut perjanjian ini sebagai bentuk kolonialisme gaya baru di mana negara lemah yang sedang berperang dipaksa untuk bisa menyerahkan kekayaan alamnya demi bertahan hidup. Bagi Rusia, langkah ini mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat ini tidak lagi hanya menjadi pendukung militer, tetapi juga sudah masuk ke dalam urusan ekonomi dalam negeri Ukraina. Ini bisa memperdalam ketegangan bukan hanya antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga antara Rusia dan Barat secara keseluruhan. Bagi dunia internasional, perjanjian ini adalah momen penting yang menunjukkan bagaimana geopolitik modern kini semakin berpusat pada kontrol atas sumber daya alam. Pertanyaan besar yang masih menggantung diantaranya adalah apakah ini mempercepat jalan menuju perdamaian atau justru memperkuat blok-blok kekuatan yang saling berseberangan. Yang pasti masa depan Ukraina kini bukan hanya ditentukan di medan perang tetapi juga di ruang rapat para investor dan juga politisi global. Ya pemirsa, kesepakatan mineral antara Amerika Serikat dan juga Ukraina ini mencerminkan kompleksitas dunia pasca konflik di mana batas antara bantuan, investasi, dan juga kepentingan strategis semakin kabur. Di satu sisi, perjanjian ini memberi harapan akan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan posisi Ukraina di panggung global. Namun di sisi lain, ia juga menimbulkan pertanyaan yang mana tentang kedaulatan sumber daya, potensi ketergantungan baru, dan juga risiko eskalasi geopolitik. Pada akhirnya masa depan perdamaian dan rekonstruksi Ukraina tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh siapa yang mengendalikan akses terhadap aset-aset vital yang menentukan nasib bangsa ke depannya.